Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2094. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ia benar-benar dapat membuat Kaisar Agung tingkat menengah memiliki kehendak jiwa Kaisar Agung tahap akhir dalam sekejap, dan ini sangat menakutkan. Qin Chen tidak bisa menahan napas. Sebaliknya, setidaknya sekarang dia pasti tidak memiliki metode seperti itu. Dengan datangnya sebuah pemikiran kehendak seseorang, kaisar tertentu di alam semesta asli dapat langsung bertransformasi. Sekalipun metode ini bukan berdimensi tinggi, namun itu sudah mendekati ranah dimensi tinggi. Hanya kekuatan di atas lautan kosmik yang dapat memiliki efek luar biasa seperti itu. Namun sayangnya, wasiat ini hanya dapat meningkatkan kekuatan kemauan jiwa, akan tetapi bukan kekuatan kultivasi. Qin Chen mengamati dengan cermat bahwa meskipun wasiat yang melintasi lautan alam semesta yang tak berujung ini meningkatkan kekuatan jiwa Saroye, namun hal itu berhasil tidak memperbaikinya. Itu dapat meningkatkan kultivasinya. Hal ini wajar. Setiap peningkatan dalam kultivasi memerlukan akumulasi sumber dalam jumlah besar dan tidak dapat dicapai begitu saja. Pada saat ini keadaan Saroye tiba-tiba berlawanan dengan keadaan sebelumnya, dan penambahan sumber daya juga kekuatan tidak dapat mengimbangi peningkatan pengembangan jiwanya. Melihat ini, Qin Chen tersenyum tipis. Kebetulan saya telah menyadari asal mula hati kaisar dari tengkorak jiwa ini, dan akan sia-sia jika terus memegangnya. Mengapa tidak meningkatkannya kepada Saroye saja, kata Qin Chen sebelumnya. Jadi hati Kaisar Tengkorak Chuo dan Jenderal Montu tidak diberikan kepada Saroye. Itu karena tingkat kultivasi Saroye saat ini ditambah dengan hati Kaisar yang sebelumnya melahap ketiga hati Kaisar. Pada saat yang sama itu sangat merugikannya. Tidak akan banyak manfaat, karena bagaimanapun Saroye sebelumnya hanyalah Kaisar Agung puncak di tahap awal. Akan tetapi sekarang Saroye telah memasuki ranah Kaisar Agung tahap tengah dalam satu gerakan. Hati Kaisar yang melahap lebih banyak Kaisar puncak jangka menengah tidak akan memiliki efek samping apapun padanya. Saroye, lihat ke sini, kata Qin Chen. Dia mengerucutkan bibirnya dan pada saat yang sama menghancurkan hati Kaisar Tengkorak Chuo dan lalu melemparkannya dengan lembut. Seketika Saroye wajahnya tenggelam dalam kesadaran yang menakjubkan. Ketika dia mendengar teriakan Qin Chen, dia dengan cepat membuka matanya dan melihat bayangan hitam bergegas ke arahnya. Dia menyadari Tuan Qin Chen lah yang memanggilnya. Dia seketika membuka mulutnya tanpa sadar. Dari jalan tersebut yang berisi kekuatan kaya dari Kaisar Puncak tahap tengah, itu meledak di mulutnya lagi dan boom. Itu seperti menggigit buah persik yang berisi air dalam sekejap, atau seperti menggigit bola sapi yang penuh jus dengan kepulan asal tahu yang begitu kaya, sehingga mulut Saroye tidak dapat menampungnya. Itu berubah menjadi air esensi yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi mulutnya. Di atas seleranya, itu seperti jus kental yang disemprotkan kemana-mana dalam sekejap, menembus setiap pori-pori di tubuhnya. Perasaan familiar ini membuat mata Saroye tiba-tiba membelalak. Hati Kaisar Agung yang lain. Boom, boom. Aku sangat puas. Pada saat ini, mata Saroye menyipit. Air mata mengalir di wajahnya dan dia meneteskan air mata. Sekarang dia dalam keadaan lapar dan haus setelah terobosan. Saat itulah dia membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar untuk melengkapi. Namun siapa tahu Tuan Qin Chen akan memberinya makan lagi. Pria macam apa ini? Pernahkah Anda melihat Tuan yang begitu baik di dunia ini?
itu bahkan lebih dari seorang ayah ataupun orang tua yang dilahirkan kembali. Saroye tidak bisa menghentikan air mata di matanya. Tidak peduli seberapa keras dia mencicipi hati kaisar di mulutnya, dan kemudian matanya yang besar pun melebar lagi. Bukankah ini enak sekali? Bagaimana bisa ada hati kaisar yang begitu lezat di dunia ini? Ini memang yang terbaik. Bagaimana tengkorak Juwo ini bisa mengolah hati kaisar yang begitu lezat? Kata Saroye. Dia menatap dengan tidak percaya. Keduanya adalah Kaisar Agung Puncak Tahap Tengah. Dia awalnya berpikir bahwa hati Kaisar Tengkorak Juwo dan Jenderal Montu itu cukup lezat. Akan tetapi sekarang sebagai perbandingan, hati Presiden Juwo berkali-kali lebih lezat daripada hati kaisar yang lain, dan juga hati Kaisar Montu. Itu adalah perpaduan yin dan yang. Mata Saroye membelalak dan dia tiba-tiba terbangun. Di hati Kaisar Tengkorak Juwo, dia tidak hanya merasakan sejumlah besar kekuatan hukum alam semesta, akan tetapi juga merasakan sebuah petunjuk dari hukum dunia bawah. Jejak aturan dunia bawah ini ibarat menaburkan sedikit jintan dan selapis garam pada sepotong daging domba yang semuanya hanya dipanggang, membuat seluruh potongan daging tersebut mengalami transformasi mendasar dalam hal teknik memasaknya. Perasaan sempurna dari perpaduan yin dan yang itu adalah pertama kalinya Saroye mencicipi makanan lezat. Perpaduan yin dan yang, tidak heran hati Kaisar Tengkorak Juwo ini begitu lezat. Ini adalah hati kaisar yang berisi aturan dunia bawah, harta yang sangat berharga. Kamu berikan saja pada diriku sendiri. Kamu sangat baik terhadap diriku. Kamu lebih baik daripada ayahku sendiri, kata Saroye. Dia meneteskan air mata dan kultivasinya terisi kembali sambil melahap hati kaisar, dan kultivasinya terus meningkat. Ledakan. Aura Kaisar Puncak Tahap Tengah keluar dari tubuhnya dan menyapu seluruh dunia. Kaisar Agung Puncak Tahap Tengah. Apakah ini terobosan menuju Kaisar Agung Puncak Tahap Tengah? Di kejauhan, setelah aura leluhur klan Komodo menghilang, semua orang menjadi bingung melihat dengan jelas apa yang terjadi. Mereka merasakan pengaruh sosial aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Saroye, membuat semua orang di kejauhan terpana dan mereka sangat terkejut. Puncak Tahap Tengah Kaisar Agung. Bukankah Komodo ini baru saja menerobos ranah Kaisar Agung Tahap Tengah? Tapi mengapa dia tiba-tiba mencapai ranah Kaisar Agung Puncak Tahap Tengah? Apakah ini dapat dibenarkan? Mata semua orang menjadi merah dan semua orang iri. Tahukah Anda, jika seorang Kaisar Agung Tahap Tengah biasa ingin melalui proses mencapai ranah Kaisar Agung Tahap Tengah Puncak, itu setidaknya harus melewati satu era latihan kultivasi keras. Tapi bagaimana dengan binatang Komodo di depan mereka? Dia baru saja menerobos tahap tengah Kaisar Agung biasa dalam puluhan napas, dan itu telah melampaui jarak yang dapat dijangkau oleh seorang Kaisar Agung biasa, setidaknya untuk satu era. Pada saat ini banyak pria kuat yang hadir tampak tidak berdaya, merasakan kebencian yang kuat yang dibawa oleh dunia ini. Apakah perbedaan antara memiliki tuan dan tidak memiliki tuan? Atau apakah ini perbedaan antara memiliki latar belakang dan tidak memiliki latar belakang? Kenapa? Di bawah tatapan kaget semua orang, aura di tubuh Saroye akhirnya perlahan mandeg setelah mencapai kondisi Kaisar Agung Puncak Tahap Tengah. Ada raungan menakutkan yang mengguncang dunia dan bergemuruh. Saya melihat setiap sisik di tubuh Saroye memancarkan cahaya dingin yang sangat dingin dan menyilaukan. Armor besi yang tebal berisi kekuatan jalan dikombinasikan dengan tubuhnya yang menakutkan yang mengandung kekuatan. Ledakan. Itu memberi orang perasaan nyata yang tak tertandingi. Meskipun merupakan Kaisar Agung Puncak Tahap Tengah yang baru saja menerobos, namun itu telah memberi mereka semua kesan bahwa Saroye saat ini lebih menakutkan dibandingkan dengan puncak Kaisar Agung Tahap Tengah veteran seperti Jenderal Montu dan pemimpin Wanpang. Ledakan.
Aura Saroye menegang. Dia berhenti berteriak, menoleh untuk melihat ke arah Qingchen dengan tergesa-gesa. Dan kemudian di mata semua orang yang tidak dapat dipercaya dan mengejutkan, Saroye berlari menuju Qingchen seperti seekor anjing. Saya telah bertemu dengan Tuan, dan Tuan Anda begitu baik dan sangat baik, sehingga saya tidak akan pernah melupakannya. Mulai sekarang, tidak peduli apakah itu gunung pedang, ataupun lautan api, ataupun neraka, aku akan menemani Tuan melalui semua kehidupan, dan aku adalah milikmu, Tuan. Jika kamu ingin aku pergi ke timur, maka aku tidak akan pernah pergi ke barat. Jika kamu ingin aku menjadi vegetarian, maka aku tidak akan makan daging, kata Saroye. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menepuk dadanya dengan kuat, dan berkata dengan penuh semangat, dengan mata yang penuh kesetiaan. Oke, jangan bodoh. Qingchen terdiam dan menepuk bahu Saroye dengan lembut. Hidup setiap orang diberikan oleh orang tuanya. Aku ingin hidupmu berhasil di masa depan dan jangan mengecewakan harapan orang tuamu dan juga sukumu, kata Qingchen. Tuan, apakah kamu tidak percaya padaku? Tiba-tiba Saroye menjadi cemas. Saroye ini menunjukkan padamu, dan boom. Setelah kata-kata itu jatuh, Saroye tiba-tiba naik ke langit. Sepasang mata emas gelap menatap dingin ke arah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dan akhirnya mendarat di 7 kaisar puncak di panggung di tengah istana Tuan Kota yang jatuh dari 7 benteng mekanik. Kalian adalah orang-orang yang berani melakukan sesuatu padaku sebelumnya, kan? Kemarilah, aku ingin melihat siapa yang berani tidak menghormatiku, kata Saroye. Dia mengambil satu langkah ke depan dan niat membunuh yang mengerikannya darinya seperti letusan gunung berapi yang dahsyat, menyapu dalam sekejap, membentuk raungan yang menakutkan di langit dan bumi. Seketika itu menarik perhatian semua orang dengan ngeri. Kamu, Kaisar Puncak Tahap Tengah, Kaisar Agung dan Bawahan, Puncak Transenden yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semuanya tampak terkejut dan marah. Akan tetapi, mereka tidak berani berbicara. Benteng mekanis mereka telah runtuh atas kemauan nenek moyang klan Komodo. Kini, tanpa perlindungan dari benteng mekanis, ketika begitu banyak orang kuat, mereka menghadapi Saroye sendirian. Mereka merasakan perasaan yang mengerikan di hati mereka saat menghadapi ribuan pasukan. Merasa klan Komodo sangat menakutkan. Wajah semua orang pun pucat, tapi mereka tidak berani menjawab. Kenapa? Bukankah kamu cukup sombong untuk menghukum Tuan sebelumnya? Kenapa sekarang kalian tidak mengatakan apa-apa? Kemarilah dan jelaskan dirimu dengan jelas, kata Saroye. Dia berteriak dengan marah dan ledakan. Aura monster binatang tak berujung darinya meledak mengisi kekosongan yang luas. Ini terlalu sombong. Orang-orang kuat lainnya di kota dan Yuan di sekitar mereka merasakan hati mereka bergetar, dan mereka menatap dengan napas tertahan. Hati mereka bergetar, bahkan orang kuat seperti Master Papillon Abadi pun gemetar di dalam hatinya. Bukan karena ia dikejutkan dengan aura di tubuh Saroye, namun ia masih berada dalam ingatan buruk akan wasiat nenek moyang klan Komodo sebelumnya. Dia tak mampu melepaskan diri. Wajah Kaisar Puncak Tahap Tengah ini berwarna hijau dan putih, dan mereka semua ketakutan dan marah. Akan tetapi mereka tidak berani untuk melangkah maju ataupun mengambil tindakan. Tepat ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba suara gemuruh datang dari langit yang jauh. Yang mulia, kata-kata Anda serius? Kami keluarga Mo Yun selalu menganggap perlindungan kota Nanyuan sebagai tanggung jawab kami, dan tidak akan pernah menghukum orang baik manapun sesuka hati. Mendengar itu, Qingchen dan Saroye mendongak ke langit dan lalu melihat sebuah benteng mekanis bulat berwarna perak besar muncul di kehampaan. Benteng bulat itu seperti lubang hitam, menyedot hukum dan cahaya yang tak ada habisnya, dan kekuatannya sangat menakutkan. Di hadapan semua orang, benteng berbentuk bola besar ini dengan cepat terbuka, dan lalu seorang pemuda kuat melangkah keluar darinya. Benteng itu berbentuk bola perak. Di belakangnya dengan cepat berubah menjadi baju besi perak, langsung menutupi seorang pemuda. Armor benteng mekanis individu dari keluarga Mo Yun. Ini adalah Mo Yun Xiao,
sang keturunan langsung dari keluarga Mo Yun. Kota Nanyuan dikendalikan oleh keluarga Mo Yun, dan hanya keturunan langsung dari keluarga Mo Yun yang dapat mewakili inti sebenarnya dari istana tuan kota. Dan saat ini, kemunculan Mo Yun Xiao langsung menarik perhatian banyak orang berkuasa, karena sikap Mo Yun Xiao selanjutnya kemungkinan besar akan mewakili sikap istana tuan kota terhadap mereka berdua. Apakah itu membunuh atau hukuman, atau biarkan saja?